Jadi Cuma dua. ya, terima kasih menjadi Waida dan Pak Arum saya hormati dan rekan-rekan pers. Saya bagi 3 saja pemaparan saya. Pertama soal DKPP, kedua soal etik KPU, dan ketiga soal konstruksi hukum pasca putusan. Ini pertama DKPP. Saya melihat Bu, bagian DKPP ini kan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Apa kita ubah namanya? Jadi Dewan Kong Kali Kong Penyelenggara Pemilu. Kenapa? Ini yang sebenarnya jadi soal pertama yang harus kita kritisi adalah DKPP. Karena begitu banyak pelanggaran etik yang dilaporkan di DKPP, tetapi kesannya muter-muter, ya. Ya, secara gamblang kita lihat adalah peringatan keras, kasih peringatan keras terakhir. Lalu muncul lagi kembali ke peringatan keras. Logika kita kan, peringatan keras itu levelnya naik. Peringatan keras terakhir, kalau udah terakhir ya jangan lagi ada dugaan etik lainnya, pelanggaran diadukan, putusannya turun lagi terhadap subjek yang sama, ya, terhadap yang itu. Oleh karena itu kita bandingkan dengan putusan etik dari DKPP dari periode sebelumnya. Selamat datang di Barat. Ya. Ya. Bung Rai ini sudah ya, pengamat segala isu. Sudah dialokasikan supaya di bagian akhir. Oh iya. Jadi saya lanjut ya. Jadi di zaman Prof. Jinda Sidiki, di zaman Prof. Muhammad dan sekarang. Dulu ada penyelenggara pemilu, kalau jangankan kasus penyelenggara pemilu, asusila itu langsung dipecat baru, buka semua direktur putusan DKPP. Waktu zaman Pak Muhammad misalnya, kemarin saya penyelenggara pemilu. Bahkan sebenarnya menurut kami tidak layak juga sebenarnya diberhentikan karena ada kasus etik asusila Bung Rai. Itu sebenarnya dilakukan 2012-2010, jauh di masa dia jadi penyelenggara. Dia jadi penyelenggara 2017-18. Ya, yang sulut ya, studi kasus itu harus ada kasusnya kan. Tapi diputus pecah. Ya. Nah soal ya karena dari sulut itu makanya dia tahu. Enggak, banyak juga yang saya tahu di luar sulut. Tapi saya mau supaya terstruktur dan sistematis pemaparan saya ya. Jadi terkait DKPP, ya kan, ada pergeseran paradigma dan mungkin etik moral dari DKPP itu sendiri dari zaman Prof. Sidiki, Pak Muhammad hingga sekarang. Sehingga saya katakan Bung Rai tadi DKPP itu selayaknya Dewan Kong Kali Kong Penyelenggara Pemilu karena di situ ada, saya curigai ada pembicaraan-pembicaraan di luar etik. Sehingga putusan DKPP itu kadang-kadang tidak seperti yang diharapkan. Itu yang kedua. Yang pertama, yang kedua soal etik KPU. Ini kan pernah terjadi yang kasus Naimia itu hebat sekali, telanjang data dan faktanya dipaparkan. Waktu itu saya berpikir, nah aman itu di luar yang Bung Arief singgung soal misalnya verifikasi parpol yang cukup menyita perhatian publik dan pers. Nah itu putusannya peringatan keras terakhir. Lalu ada orang bilang bahwa DKPP itu membuat putusan itu dia segmentasi. Oh ini kalau asusila harus peringatan keras dulu, kalau nggak boleh begitu. Oleh karena itu perbaikan di DKPP, perbaikan juga di KPU. Dan yang lebih sebenarnya yang saya katakan ke Waida tadi, apartemen yang disinggung Bung Jiri tadi yang 46 atau 48 juta itu adalah Oakwood Suites. Kalau tidak salah itu kantor sementaranya KPU loh. Waktu ada perbaikan kantor kan, kantor sementaranya adalah di apartemen yang disewa Oakwood lantai 7. Dan apartemen itu udah lama ditinggali oleh semua komisioner KPU sejak dilantik kan 2022. Gara-gara ini tinggal di rumah.
Ya dari awal apartemen itu ditinggali oleh komisioner dan mungkin sampai sekarang. Nah ini pertanyaannya, sebegitunya ya kan, dia kejahatan etik asusila ini bahkan dibawa masuk sampai di kantornya KPU. Korbannya udah sesama penyelenggara dengan ada hierarki kekuasaan, dilakukan juga di rumah besar. Yang terakhir, yang ketiga, karena Bung Rai sudah ada dan Bu Wati sudah tidak sabar lagi, terkait pertanyaan yang Bung Jerry ajukan tadi dan penting untuk dijawab karena diajukan di WA adalah bagaimana konstruksi hukum selanjutnya? Apakah bisa banding atau tidak? Saya katakan di sini, putusan DKPP itu final and binding. Itu pasal 458 ayat 13 Undang-Undang Pemilu. Nggak bisa dibanding, nggak ada. Itu sifatnya final and binding, terakhir dan mengikat. Ada yang mau protes, ada yang bertanya, oh kasus Eva Ginting emangnya yang digugat apa? Putusan DKPP? Bukan. Yang digugat oleh Evita Novia Ginting ada di PT UN Jakarta adalah putusan presiden terkait pemberhentian dia dengan tidak hormat. Ya kan? Dia minta penundaan pelaksanaan putusan presiden, dia minta untuk memulihkan nama baik. Dan saya katakan kemarin itu karena Bung Rai di rumah saya waktu itu dan Bung Jerry, saya katakan mestinya tidak diterima mestinya putusan itu tidak bisa. Dan mestinya kalau putusan diterima oleh pengadilan, maka presiden itu harus banding. Karena apa? Substansi dari putusan presiden tentang pemberhentian itu hanya pelaksanaan dari putusan DKPP. Putusan DKPP yang sifatnya final and binding. Jadi itu catatan tersendiri juga bagi konstruksi hukum penyelenggara pemilu kita. Tidak boleh. Jadi putusan DKPP kecuali diubah tidak final dan binding lagi, itu boleh. Tapi karena sifatnya final and binding, kemarin presiden itu hanya menjalankan putusan DKPP, jadi mestinya konstruksi hukumnya tidak ada putusan seperti itu. Atau kalau putusan itu harusnya dibanding oleh presiden, tapi pihak presiden katakan, wah kami tidak ada esensi. Ya kan? Ketika diputus salah berarti dinyatakan presiden salah. Kalau saya presiden saya bilang, oh masa kalian bilang saya salah? Ya kan? Gak bisa. Saya hanya menjalankan putusan DKPP. Itu. Jadi pertanyaan, apakah bisa lagi? Tidak bisa. Kalaupun terjadi kayak kemarin, itu kita protes sama karena yang Eva itu kemarin sudah salah ya, berbagi. Yang terakhir, apakah Pak Hasim juga mau untuk banding? Saya rasa dalam konteks sekarang psikologinya enggak. Atau bahkan saya curiga bahwa justru ini yang dia inginkan. Dia ingin berhenti dari KPU dan mungkin mengincar posisi yang lain, atau mungkin yang ditawari posisi yang lain. Karena konstruksi hukum kita, penyelenggara pemilu tidak boleh mundur. Baik KPU maupun Bawaslu tidak boleh mengundurkan diri. Tidak ada normanya. Bawaslu, KPU berhenti dengan 3 cara. 1, berhalangan tetap, mati atau cacat permanen. 2, diberhentikan tidak dengan hormat. 3, dia pidana berkekuatan hukum tetap, apakah pidana pemilu maupun pidana lainnya. Itu tidak. Apalagi korupsi, pidana lainnya aja umum dia ingkari. Hanya itu tidak ada norma mengundurkan diri. Dalam undang-undang yang lain banyak kan, kita boleh mengundurkan diri. Penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu tidak boleh. Oleh karena itu saya curiga bahwa ya nggak mungkin juga kebanding, karena mungkin ini yang dia inginkan, atau mungkin ada dijanjikan sesuatu yang lain pas di KPU yang nanti Bung Rai yang tanggapi. Saya rasa itu 3 poin yang bisa saya paparkan. Terima kasih.